warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Untuk materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang PKN dan kewarganegaraan. Subbahasannya adalah hakikat kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesi. Oke, langsung saja. Pembahasan kita ada 3 topik. Yang pertama adalah urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua adalah sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan untuk masa depan. Sebelum kita mulai membahas, ada kutipan dari Ahmad Fauzi yang menyatakan bahwa sejarah bukanlah seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibrah, pelajaran yang dapat kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan tentang keindonesiaan. Maksudnya adalah pendidikan yang mempelajari tentang keindonesiaan, baik itu sikap, perilaku, mental sebagai bangsa Indonesia, diharapkan untuk para sarjana atau profesinya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadikan warga negara yang baik dan terdidik, atau yang biasa kita kenal dan disebut dengan smart and good citizen. Dari sini kita akan membahas satu-satu sarjana itu apa atau profesi itu apa. Baik. Di sini sudah ditentukan sarjana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Disebutkan di sini bahwa sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Sedangkan profesionalnya itu sendiri apa? Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, itu disebutkan arti profesional. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan. Perlu keahlian, kemahiran atau kecakapan, memiliki standar mutu dan norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Jadi tidak semua pekerjaan disebut profesi, tapi ketika pekerjaan tersebut memiliki mutu, memiliki kecakapan, dan memiliki pendidikan khusus yang mempelajarinya, maka itu disebut sebuah profesi. Ini kita sudah bahas tentang sarjana dan profesinya. Kemudian apa itu sendiri pendidikan kewarganegaraan? Menurut etimologi atau menurut bahasanya, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa yang tidak melenceng dari apa yang diharapkan, yaitu smart dan good citizen. Menurut yuridis atau hukumnya, yaitu pendidikan tentang segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Ini artinya ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ya, itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian menurut para ahli, maka yang disebut pendidikan kewarganegaraan itu apa? Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang bertitik berat demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengetahuan-pengetahuan positif dan pendidikan sekolah masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Semuanya bersumber dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45. Menurut Profesor Lina Lubis tahun 2008 berbicara bahwa dahulu musuh itu jelas, penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan, kemanusiaan yang sama bagi warga negara. Kini musuh itu bukan lagi dari luar,
tetapi dari dalam negeri itu sendiri, yaitu korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap, dan banyak sebagainya. Pendidikan kewarganegaraan untuk setiap warga negara itu dirasa perlu. Karena kenapa? Karena penjajah sekarang adalah penjajah melawan bangsanya sendiri, bukan lagi melawan kolonial. Lanjut ke pembahasan yang kedua, itu menggali sumber secara historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Bagaimana kemudian pendidikan kewarganegaraan dari dahulu sampai sekarang masih ada, bagaimana secara historisnya, sosiologisnya, dan politiknya. Secara historisnya, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan, baik istilah maupun substansi, sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Jadi secara historis dari dahulu kala sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini, pasti Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyesuaikan perubahan dan tantangan yang ada di masyarakat. Itu tanpa menghilangkan landasan kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Secara sosiologis, PKN sudah sewajarnya mengalami perubahan menurut sosiologis, mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi menurut sumber secara sosiologis, PKN itu memang harus mengalami perubahan karena era zaman dahulu dengan era zaman sekarang itu sudah seringkali melakukan perubahan-perubahan terjadi di masyarakat. Kalau menurut politisi, bagaimana pandangannya, itu PKN di Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Kita ketahui bahwa konstitusi Indonesia juga mengalami beberapa perubahan, yaitu Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Dasar Sementara, kemudian Republik Indonesia Serikat, kemudian kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menurut politisi akan ada terus-menerus perubahan sesuai dengan konstitusi yang ada di negara Indonesia. Kemudian terfikirkan oleh kita bahwa bagaimana keadaan Indonesia 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Kemudian bagaimana kondisi Indonesia setelah 10, 20, 30 tahun, dan apa saja perubahan yang ada di Indonesia setelah kurun waktu tersebut. Maka kita akan menjelaskannya melalui esensi pendidikan kewarganegaraan. Apa sih esensinya pendidikan kewarganegaraan? Apa sih pentingnya pendidikan kewarganegaraan? Nah, negara kemudian memandang perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena dirasakan setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, yang itu disebut smart and good citizen, untuk hidup dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusi. Jadi akhirnya pemerintah memandang bahwa setiap generasi muda, setiap penerus bangsa ini dirasa sangat perlu untuk diberikan pembelajaran tentang sejarah maupun tentang kewarganegaraan. Agar identitas sebagai warga negara Indonesia yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, kemudian yang memiliki ketuhanan yang Maha Esa dan semua yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu mereka paham. Mengapa dirasa kemudian generasi muda itu sangat penting? Karena kita ketahui bahwa generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Jangan sampai nilai-nilai luhur yang telah diberikan kemudian hilang. Nah, karena kenapa? Karena sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Oleh karena itu, ketika suatu bangsa atau ketika suatu penerus bangsa itu kehilangan jati dirinya, maka negara tersebut sudah dapat dipastikan akan hancur dan akan adanya carut marut yang terjadi di negara tersebut. Dari sini kemudian kita mempunyai tugas, yaitu bahwa kita sebagai sarjana atau profesi memiliki tuntutan untuk tugasnya seorang sarjana atau profesi sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia agar apa? Memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Gitu. Jangan lupa untuk terus menjadi
smart and good citizen, yaitu warga negara yang baik dan terdidik. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Kemudian saya kali ini akan memberikan satu tugas spesial untuk mahasiswa tercinta, yaitu silahkan identifikasi masalah bangsa yang dapat diantisipasi melalui pendidikan kewarganegaraan. Apakah masalah itu muncul dari perkembangan iptek, tuntutan dan kebutuhan masyarakat, ataupun muncul dari tantangan global yang ada saat ini. Silahkan dikerjakan dan diidentifikasi selayaknya kalian seorang sarjana. Jadi pemikirannya harus benar-benar kritis, analitis, dan deskriptif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.